Halo, selamat malam. Selamat bergabung di Secret at Newsroom CNN Indonesia episode ke-18. Saya Ratu Nabila. Hari ini kita akan membahas mengenai sunyi di belantara pandemi. 9 bulan kita menghadapi virus corona, pastinya banyak masyarakat juga yang mengalami kecemasan. Kecemasan ini ada banyak begitu, bisa dari pekerjaan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga faktor-faktor lainnya. Dan kecemasan ini kemudian apabila menjadi sebuah penyakit ataupun menjadi sebuah penderitaan yang panjang begitu ataupun yang lama, ini akan menjadi sebuah penyakit yang cukup membuat gangguan pada masyarakat. Dan juga kecemasan ini kita akan membahas salah satunya cara yang kerap disebut-sebut untuk mengurangi kecemasan ini adalah dengan mindfulness. Dan sebenarnya apa sih mindfulness ini? Kita akan berbincang dengan dua narasumber pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Andri SPKJ FAPM, seorang psikiater pakar psikosomatik, dan juga yang kedua ada Eka Sukma Putra, yaitu founder Eka Sukma Yoga Foundation. Dan sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, kita akan melihat video yang berikut ini. Kecemasan adalah salah satu masalah yang masih dihadapi masyarakat dalam menghadapi pandemi. Salah satu cara yang kerap disebut-sebut untuk mengurangi stres dan meredakan kecemasan ialah dengan mindfulness. Teknik ini pun populer dalam 1 dekade terakhir. Bukan hanya menjadi metode terapi, tapi juga dianggap sebagai salah satu jawaban bagi masyarakat modern yang rentan stres. Mindfulness adalah momen kesadaran saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu. Apa bedanya dengan meditasi? Meditasi adalah sarana untuk mengubah pikiran, mendorong konsentrasi, kejelasan, kepositifan emosi, dan ketenangan. Meditasi terbukti dapat meredakan sejumlah gejala terkait stres, menenangkan tubuh dan pikiran. Praktik meditasi melibatkan waktu khusus yang harus kita luangkan untuk fokus pada napas atau tubuh. Praktik mindfulness dapat membangun kegiatan sehari-hari, namun dengan kesadaran penuh. Contoh lainnya adalah saat mencuci piring, fokuslah pada pekerjaan itu, merasakan air yang mengalir, menyadari gerakan menggosok, dan lainnya. Penelitian menunjukkan praktik mindfulness dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas dan memori. Mindfulness juga dapat melatih kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Secara tak langsung juga dapat memperlambat perkembangan gangguan kognitif yang berkaitan dengan usia seperti penyakit Alzheimer dan demensia. Tertarik untuk mengenal konsep mindfulness lebih jauh lagi? Baik, kita langsung sapa, ada Dr. Andri. Selamat malam dok, sehat? Sehat, selamat malam Mbak Ratu. Baik, dan juga ada Mas Eka Sukma Putra. Selamat malam Mas Eka. Sehat ya Mas? Selamat malam Mbak Ratu, sehat dan bahagia semua. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke tema pada hari ini adalah sunyi di belantara pandemi. Sunyi ini adalah bagaimana kita kemudian bisa mindful terhadap apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan. Mindfulness ini sebenarnya apa sih? Banyak masyarakat yang belum tahu dan belum mengerti apa sih sebenarnya mindfulness ini. Dan juga tips-tipsnya bagaimana kita bisa melakukan ataupun kita bisa selalu mindful dalam semua pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin ke Dr. Andri terlebih dahulu ya dok. Dok, mindfulness itu penting nggak sih untuk masyarakat, untuk siapapun begitu? Karena kita tahu kan apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, gangguan kecemasan itu banyak terjadi. Ya, betul sekali ya kalau Mbak Ratu bilang tadi bahwa gangguan kecemasan itu menurut hasil survei dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia selama 5 bulan pandemi, di hasil itu di Oktober diumumkan bahwa lebih dari 4.000 responden yang mengikuti survei tersebut merasakan 60%-nya gangguan kecemasan atau gejala-gejala kecemasan. Jadi memang kondisi saat ini dengan keadaan pandemi seperti sekarang itu cukup membuat orang itu mengalami kecemasan. Dan begitu banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya, yang diawali misalnya dengan mengurangi
berbagai macam informasi yang terlalu berlebihan ya menurut saya itu terkait dengan pandemi ini yang akhirnya membuat bingung sendiri entah yang mana yang mau diambil gitu ya. Dan juga terkait dengan bagaimana kita punya upaya untuk meredakan. Karena kalau kita terus masuk semuanya ke pikiran kita, akhirnya kita tidak menyadari hal tersebut sebagai sesuatu yang akhirnya malah membuat kita cemas gitu. Nah, tadi disebutkan di dalam klip di awal ya, praktek mindfulness yang secara sederhana itu adalah menyadari kondisi kita itu apa adanya saat ini, sekarang gini. Saat saya berbicara dengan Mbak Ratu ini ya, saya benar-benar konsentrasi saya adalah berbicara dengan Mbak Ratu gitu ya, tidak kemana-mana gitu ya. Seringkali, apalagi kalau dikatakan bahwa teman-teman milenial generasi Z itu sekarang itu terlalu banyak distraksi ya ataupun gangguan gitu ya. Sehingga kayaknya tuh malah menggunakan multitasking atau menggunakan kayaknya kalau misalnya kita bisa melakukan banyak tugas itu seolah-olah itu artinya lebih hebat gitu ya. Padahal sebenarnya melakukan berbagai macam tugas secara berbarengan artinya kadang-kadang tidak mendapatkan konsentrasi penuh terhadap apa yang kita kerjakan tersebut gitu. Jadi ini memang masalah ya karena kita tahu bahwa sebenarnya kita juga memerlukan suatu proses untuk bisa belajar mindful, belajar here and now, fokus pada apa yang kita kerjakan sekarang. Oke, baik. Jadi datanya lumayan mencengangkan juga ya dok ya, ada 50% di masyarakat ini yang sekarang sedang mengalami kecemasan. Dan kecemasan ini biasanya dari pikiran ataupun yang overthinking begitu ya dok ya, makanya kita harus selalu ingat untuk tetap berada saat ini dan sekarang gitu. Saya akan ke Mas Eka. Mas Eka, mindfulness ini sebenarnya apa sih kalau dari praktisi meditasi begitu ataupun yoga gitu. Apakah kemudian ini adalah sebuah cara yang juga bisa dilakukan begitu untuk mengurangi stres atau mengurangi kecemasan? Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Andri itu benar sekali. Dan mindfulness ini kita lihat dari dasar katanya dulu, yaitu dasarnya itu mind. Jadi mind itu kan pikiran. Segala sesuatu yang terhubung pada kehidupan ini pasti berawal dari pikiran. Nah, pikiran itu sebagai raja dari panca indera kita, yaitu mata, telinga, bibir, kulit, dan lidah itu. Nah, rajanya itu yang akan memerintahkan semua dari panca indera itu supaya terkendali semua. Nah, melalui mindfulness ini yang merupakan salah satu bagian dari yoga, yaitu menuju meditasi. Menuju meditasi artinya menarik semua indera kita menuju satu konsentrasi dalam keadaan yang sedang berlangsung saat ini. Nah, praktek mindfulness ini sekarang ini sangat penting dilakukan apalagi dalam pandemi ini, khususnya bagi masyarakat urban yang punya kesibukan yang sangat luar biasa. Belum melihat sesuatu kemudian mendengar lagi sesuatu ya, apalagi melihat sesuatu, menonton TV itu misalnya, kemudian kita mendengar sesuatu dari luar sambil kita makan, ya belum ada WhatsApp atau apa yang muncul. Nah, di situ fluktuasi pikiran kita banyak sekali. Ya, dengan praktek yang terhubung pada salah satu bagian yoga ini sangat membantu, khususnya di Bali ya. Pas saya dari Bali, khususnya di Bali saat ini kan banyak yang mengalami cemas karena pariwisata. Jadi semua ada yang PHK karena tidak ada turis yang datang kan begitu. Nah, praktek ini saya lakukan di studio saya dan juga di beberapa tempat di Bali untuk membantu masyarakat supaya terhindar dari kecemasan. Khususnya praktek mindfulness ini seperti yang dibilang sama dokter tadi, yaitu bisa kita lakukan dalam segala kehidupan yang terhubung pada aktivitas kita sehari-hari. Nah, dalam mindfulness ini ada 3 hal yang saya tekankan dalam prakteknya, yaitu pertama, kita menyadari suatu kejadian itu dengan fokus pada satu kejadian yang kita lakukan, kemudian kita menerimanya. Ya, kita menerima. Dengan menerima akan
terjadi harmonisasi di pikiran kita. Jadi tidak ada perlawanan sama sekali. Kalau kita menolak kan perlawanannya keras sekali dan itu membuat kita pusing ya. Jadi penerimaan itu penting. Kemudian setelah kita mampu menerima itu, kita ikhlaskan kembali. Kita ikhlaskan sebagai persembahan pada alam semesta. Nah, itu bagian dari yang dalam yoga itu bisa dikatakan sebagai karma dan bhakti yoga. Ya, kira-kira seperti itu menurut saya. Ya, Baik, terima kasih. Mas Eka. Jadi memang semua ini kita bergerak begitu dari pikiran dan juga kita harus menarik semua indera kita ini untuk konsentrasi di masa sekarang dan saat ini dan menerima keadaan begitu, itu sepertinya penting ya. Mungkin banyak juga masyarakat yang karena tidak terima dengan keadaan kemudian menjadi cemas dan overthinking. Tapi kita ke Dokter Andri, sebenarnya kalaupun misalnya ada masalah, pasti semua orang punya masalah. Kemudian banyak yang belum mengerti bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau yang datang begitu ke dokter sendiri, ke psikiater, itu sebenarnya ciri-cirinya tuh seperti apa sih, Dok? Dari yang medium begitu sampai yang parah. Nah, itu kadang kan kita malu untuk datang ke dokter, ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi yang seperti apa ciri-cirinya yang kita tuh sebenarnya butuh pertolongan? Ya, sebenarnya tadi sudah dikatakan ya bahwa ketika kita itu dalam kondisi yang seperti sekarang ini, mengalami suatu kekecewaan, rasa cemas, khawatir, marah, ya, kapan ini bisa selesai gitu, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, kalau misalnya di dalam praktek mindfulness itu, apa yang dirasakan kita itu sebenarnya benar-benar kita pahami gitu ya. Kita benar-benar sadar akan pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu, kita merasakan rasa nggak nyaman itu, memang kita terima dulu gitu ya, dengan ikhlas ya. Kalau orang awam mungkin bilangnya menerima apa adanya dulu gitu, ikhlas. Jadi kalau kita misalnya tadi Mas Eka sudah bilang bahwa kalau dia sudah menolak aja, itu artinya kan dia punya kemampuan, harus punya energi ya untuk menolak itu gitu ya. Kalau kita nih rasanya di dalam masa pandemi ini, saya nggak terima nih, nggak harusnya begini gitu ya. Ini akan membutuhkan energi yang lebih besar daripada hanya sekedar menerima apa adanya. Nah, tentunya ketika kita berharap pada situasi ini, maka manusia itu pada dasarnya punya kemampuan survival. Makanya kenapa orang itu sampai saat ini manusia itu nggak punah gitu ya. Kalau saya suka umpamakan dinosaurus yang besar begitu aja bisa punah gitu ya. Manusia itu malah bisa tidak punah. Kenapa? Karena dia selalu punya cara untuk membantu dirinya survive atau selamat dari kondisi. Nah, pada beberapa kasus, kita kan nggak bisa ngomong semudah ini ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak sanggup lagi membantu dirinya, dia mengalami kecemasan yang luar biasa, pikirannya itu selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran akan masa depan dan menyesalkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan kalau misalnya itu sangat mengganggu, ya kalau kita di dalam ilmu kedokteran itu ada namanya bagian otak kita tuh, bagian amigdala, yang pusat rasa cemas itu terlalu aktif, akhirnya bisa menimbulkan gejala-gejala kecemasan yang mungkin tidak bisa dikontrol lagi, seperti gejala serangan panik atau perasaan ketakutan yang tanpa jelas dari mana rasanya itu ya. Orang yang cemas tuh yang biasanya paling bisa memahami. Kalau yang belum pernah merasakan serangan cemas itu rasanya kayak apa sih gitu ya. Tapi kalau yang sudah merasakan tuh nggak enak banget. Bahkan bisa disertai oleh gejala-gejala fisik seperti rasa sakit kepala, nyeri lambung, jantung berdebar-debar, nyeri otot, ya, keluar keringat dingin, seperti itu. Nah, yang inilah yang biasanya datang ke dokter jiwa. Apalagi saya di bidang saya, psikosomatik, biasanya pasien datang dengan keluhan-keluhan fisik seperti itu. Baik, jadi itu karena kecemasan yang memang harus dirasakan sendiri gitu ya. Jadi kita memang harus tahu bagaimana kemudian perasaan dan emosi yang kita rasakan ini benar-benar ada dan kita rasakan. Dan juga jujur dengan perasaan itu. Kemudian Mas Eka, kalau tadi ada masalah-masalah yang datang atau pasien yang ditangani oleh dokter Andri seperti cemas, kemudian juga bisa sampai sakit kepala, psikosomatis seperti itu. Sebenarnya melatih mental dan raga itu seperti apa yang baik agar
mungkin pada saat cemas itu apa yang harus dilakukan begitu? Ya, ini menarik sekali ya. Pada saat cemas apa yang kita lakukan, karena cemas itu akan datang pada situasi apapun, tiba-tiba bisa datang karena dipengaruhi oleh ada pesan dari mata atau dari telinga. Nah, satu hal yang saya praktekkan untuk mengatasi cemas ini adalah salah satunya dalam yoga disebut dengan pranayama. Ya, pranayama itu adalah mengatur nafas kita dan menyadari arah nafas kita kemana yang diimbangi dengan gerak tubuh kita. Jadi gerak tubuh yang diselaraskan dengan nafas dan menyadari setiap sensasi yang muncul itu akan membantu melangsingkan pikiran kita dari kecemasan. Jadi bukan tubuh aja yang perlu langsing, pikiran kita banyak sekali lemak-lemak yang tidak penting itu. Maka dari itu dengan teknik pernafasan dan juga gerak tubuh atau bisa disebut juga dengan meditasi berjalan, dengan berjalan kaki kita mensinkroniskan nafas, juga pikiran ada dalam keadaan saat itu membantu untuk mengurangi keterikatan dari objek-objek yang terhubung pada panca indera yang dipesankan ke pikiran kita. Nah, dengan melakukan itu yang dalam yoga disebut dengan menarik semua ikatan duniawi di luar yang merupakan objek-objek luar itu kita tarik masuk ke dalam menjadi satu konsentrasi pada keadaan yang sedang berlangsung. Ya, dengan melakukan pranayama ini sudah banyak yang merasakan manfaatnya, menjadi lebih tenang, walaupun mungkin susah ya melakukan ini ya. Kalau kita membicarakan ini mungkin agak gampang, cuman melakukannya berat, tapi masih bisa dilakukan dan sangat bermanfaat, tergantung dari niat kita untuk menjadikan kualitas hidup kita lebih baik. Seperti Benar, itu. sebenarnya simpel sekali ya Mas Eka ya, hanya simpel mengatur sekali. nafas, kemudian berjalan kaki, menyadari bagaimana kita ada saat ini, dan mungkin juga dengan bersyukur begitu ya, apa yang Betul bisa kita sekali. syukuri dari hari ini, ataupun apa yang kita bisa syukuri, pasti ada saja yang bisa kita syukuri. Betul Tapi sekali. tapi kecemasan itu kan mungkin ada. Kalau dari Dokter Andri, mungkin apakah itu ada gangguan kecemasan ini ada genetik ataukah mungkin dari lingkungan? Sebenarnya masalah yang paling akut melanda masyarakat urban sehingga butuh mengenal praktek mindfulness ini seperti apa sih di masyarakat saat ini? Ya, kalau kita melihat tadi pertanyaannya, apakah ada faktor genetik yang berperan? Ya, betul. Jadi semua konteks yang berkaitan dengan masalah kejiwaan itu ada faktor biologi, psikologi, dan sosial gitu ya. Nah, faktor biologinya ini terkait dengan faktor genetik bawaan orang tersebut. Jadi bisa saja bapak ibunya itu tidak mengalami masalah kecemasan, tetapi dia punya gen kecemasan yang diturunkan kepada anaknya kebetulan mendapatkan situasi kondisi yang tidak baik di dalam kehidupannya, dan muncullah gejala kecemasan itu. Nah, bahkan dikatakan waktu saya ke Würzburg, Jerman tahun 2019 kemarin di bulan Oktober, dikatakan lebih dari 43,5% pasien-pasien yang mengalami gangguan panik itu dasarnya memang ada bawaan genetik. Jadi ketika kita menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kita, tidak semua orang itu akan mengalami gangguan kecemasan. Karena kalau gangguan itu sudah dalam konteks gangguan medis ya. Kalau kecemasan biasa kan kita sering bisa membantu diri kita, misalnya dengan mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang tidak mencemaskan, melakukan hobi, bisa juga melakukan mindfulness, relaksasi, meditasi. Tapi ternyata ya, seperti yang tadi Bli Eka bilang, bahwa sebenarnya kelihatannya secara teoritis mudah gitu ya. Ketika kita misalnya mencoba untuk memperhatikan nafas kita. Coba deh teman-teman juga melakukannya sekarang. Misalnya ketika dia sudah mulai fokus ke nafas yang naik turun itu, atau kalau saya di dalam Buddhis kita kenal sebagai anapanasati, itu langsung itu pikiran kita tuh nanti kemana-mana. Jadi untuk menarik kembali ke dalam konteks pikiran, setidaknya memperhatikan nafas saja. Wah, nanti udah timbul, nanti habis ini mau ngapain, jangan-jangan di depan belum dikunci pintunya. Jadi pikiran ini kita memang seringkali mungkin seperti tadi Bli Eka bilang,
banyak lemaknya gitu ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya mungkin terlalu banyak mendapatkan sensasi dari pikiran ini, masuk dari mulut, masuk dari, apalagi sekarang zamannya media sosial ya, seolah-olah kayaknya tangan kita nih nggak pernah lepas dari handphone gitu ya. Nah akhirnya tadi di awalnya mudah seolah-olah kita memfokuskan pikiran, tetapi pada kenyataannya ternyata tidak mudah. Nah ini penting untuk diperhatikan, apalagi teman-teman muda ya, yang sangat bergantung pada teknologi. Seringkali makanya kenapa disebut technological disruption ya istilahnya. Kenapa? Itu karena memang begitu banyaknya arus informasi yang akhirnya membuat pikiran kita itu tidak bisa atau tidak mudah hanya untuk misalnya memperhatikan jalan kita aja. Kadang-kadang masih pakai handphone, ya bisa aja kita nanti keserimpet ya istilahnya ya, karena kita nggak lihat, nggak mindful gitu, nggak sadar, nggak eling dengan apa yang kita lakukan, seperti itu Mbak Ratu. Baik, jadi memang ada faktor genetik juga, tapi memang itu kalau kita menyadari ya seharusnya kita tahu bagaimana mengontrol diri kita sendiri untuk tetap mindful begitu ya. Kalau misalnya mindfulness ini kan banyak sekali orang yang kemudian cara mengalihkan kecemasan ini mungkin dengan berdoa, dengan beribadah gitu. Nah, menurut Eka sendiri seperti apa nih kalau apakah kemudian ini menjadi tambahan begitu? Berdoa juga menenangkan, tapi mindfulness juga penting begitu untuk lebih fokus dalam beribadah. Ya, berdoa dan mindfulness itu sebenarnya saling keterhubungan. Ya, kan banyak yang pintar berdoa, tapi tidak menjadi bagian dari doanya itu sendiri karena kurangnya mindful dalam doa itu. Ya, nah sekarang kita berdoa, pintar berdoa terus memohon pada Tuhan, pingin rezeki banyak, tapi tidak bisa menjadi bagian dari doanya itu. Pingin rezeki banyak, tapi tidak mau bekerja gitu jadinya. Ya, nah sekarang kalau kita mindfulness dalam doa, setiap ucapan dan kata-kata yang kita ucapkan, kita persembahkan pada Tuhan untuk memujanya, untuk memujinya, untuk keselamatan alam semesta, kita jiwai itu semua, maka itu akan menjadi sebuah implementasi dari tindakan yang akan muncul dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita tidak mindful dalam doa itu hanya sekedar ucapan saja, tidak menjadi implementasi, dan kita tidak bisa menjadi bagian dari doa yang apa kita ucapkan. Makanya kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan tidak adil, saya berdoa siang malam saya berdoa tapi belum tercapai doa saya. Itu karenanya kurang adanya mindfulness. Karena pikiran pas kita berdoa, pikiran kita hanya pada tujuan doa itu, tidak mau melihat dari proses doa yang kita lakukan itu. Nah, ciri-cirinya seperti itu banyak yang kurang mindfulness itu dengan ciri-ciri suka bengong. Ya, kadang-kadang yang contoh kecil dalam sebuah rumah, kita misalkan mau mencari sebuah kunci. Ya, karena pikiran kita banyak sekali, padahal kunci ada di depan kita, kita tidak bisa lihat. Nah, nanti pas kita bengong gini, tenang, menenangkan, pikiran menyadari, tiba-tiba kuncinya ada di depan. Nah, itu kita perlu sebuah mindfulness dalam setiap detik kehidupan ini, harus disadari, sehingga semuanya rezeki yang harus kita terima, baik rezeki yang berupa proses atau rezeki yang berupa material, itu bisa tak terlewatkan juga. Ya, seperti itu Mbak Ratu. Baik, jadi ini menarik sekali ya. Ternyata memang mindfulness ini adalah akan bisa mensupport ibadah kita gitu ya. Jadi kalau kita mindful dalam beribadah, kita mindful dalam pekerjaan, mindful dalam apapun yang kita lakukan, ya pastinya akan hasilnya juga maksimal begitu ya. Betul. Ya. Iya, betul. Baik. Sekarang kita ke Dr. Andri lagi, Dok. Kalau kita berbicara lagi mengenai kecemasan ini, tadi kan juga Eka juga Dr. Andri banyak mengatakan bahwa kita banyak mendapatkan informasi dari luar, dari media sosial. Nah, ini pasti karena kan kita teknologi semakin canggih, kita secara mudah sekali mendapatkan informasi dari media sosial ataupun dari handphone gitu. Nah, ini banyak nggak sih Dok kasus yang mungkin kalau anak-anak gitu ya kecanduan gadget atau kita terlalu terpapar informasi dari sosial media, nah detox dari
medsos itu sepenting apa dan bagaimana caranya? Kadang kan mungkin kita nggak paham atau kita nggak menyadari karena kita terlalu banyak informasi, kita jadi cemas gitu. Nah, itu untuk menyadarinya dan juga detoksnya itu seperti apa? Ya, memang belakangan ini menarik sih. Kita dulu rasanya tuh ketika pertama kali mendapatkan kenyataan bahwa kita kok bisa terhubung orang lain tanpa harus ketemu gitu ya. Kita bisa menemukan teman-teman kita masa SMP, SD kita ya. Akhirnya menjadikan misalnya salah satu media sosial yang paling terkenal dulu, misalnya Friendster. Sebelum ada Facebook, oh terkenal sekali tuh ya, zaman saya masih ada tuh ya. Bahkan kita memang dulu juga punya chat gitu ya, room chat seperti itu ya. Tahun 97 waktu saya di FKUI, pertama kali saya punya email ya saya main chatting gitu, kopi darat dan segala macam. Jadi artinya sebenarnya teknologi itu secara umum membantu kita ya. Bahkan di dalam beberapa buku memang ada beberapa buku yang mengatakan ada harusnya kita tuh jangan sampai seperti ini. Harusnya kita menjaga baik dengan ini. Kita harus perlu detox seperti tadi Mbak Ratu bilang. Ada yang bilang digital minimalism ya, ada istilahnya misalnya juga jangan sampai kita undistractable gitu ya, di dalam beberapa buku dikatakan juga. Tapi sebenarnya saya menarik apa yang dikatakan di dalam salah satu buku ya, Undistractable Nir Eyal di dalam bukunya mengatakan bahwa sebenarnya bukan masalah sosial medianya gitu ya, bukan masalah media sosialnya. Walaupun kita itu tidak menggunakan media sosial, itu seringkali kita juga pikirannya itu kemana-mana gitu ya. Jadi sering kita menemukan banyak hal di mana ketika ada gambaran gitu, dulu kita misalnya pakai koran gitu ya. Sekarang kita cuma pakai media sosial, jadi sama aja sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mau memilih. Nah, sekarang sih kalau istilah mau detox itu kan banyak bantuan ya. Bahkan ada namanya screen time kayak gitu ya, di dalam beberapa kasus kita lihat ternyata di handphone yang terbaru juga ada, oh jangan lama-lama berapa jam kayak gitu. Nah sebenarnya memang tergantung dari kita lah. Kalau misalnya dia pekerjaannya memang di media sosial dan juga membutuhkan alat bantu, kenapa enggak? Yang paling penting dia tahu gitu bahwa dia menggunakannya itu untuk apa. Jadi dalam menggunakan media sosial pun kita perlu mindful gitu. Artinya saya misalnya menggunakan media sosial, saya pengen menggunakan media sosial ini selama 30 menit membuka Twitter untuk mendapatkan informasi-informasi. Kalau misalnya informasinya terlalu jelek buat saya batasi deh following orang-orang yang mungkin bisa berdampak memberikan postingan atau tweet yang kurang baik misalnya. Atau begitu juga Instagram. Jangan sampai seperti ada pasien saya yang merasakan tidak nyaman karena dia membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain karena waduh sukses ya, dia udah dapat ini, udah punya ini, dia jalan-jalan ke sini gitu ya. Karena dari sosial media gitu. Jadi dia melihat bahwa fragmen-fragmen kehidupan itu sebagai suatu kenyataan yang akan ada setiap saat. Nah, kalau kita bisa mindful juga dalam bermedia sosial, kita bisa membatasi diri kita bahwa ini untuk kepentingan kita. Jadi ada waktu untuk media sosial nggak ada masalah. Ya teman-teman mungkin saya mau main media sosial selama beberapa menit atau misalnya 1 jam paling lama. Kemudian setelah itu saya melakukan pekerjaan yang lain tanpa diganggu oleh media sosial. Itu semua sangat baik banget gitu ya. Bisa membantu kok. Itu tergantung dari kita. Nah makanya itu tadi praktek-praktek mindfulness tadi, meditasi juga membantu konsentrasi kita, membantu pikiran kita itu kalau misalnya sedang melakukan tugas ataupun pekerjaan, benar-benar fokus. Kalau kita main media sosial benar-benar kita fokus untuk mendapatkan informasi. Tapi setelah itu ya kita tinggalkan, kita lakukan tugas yang satu lagi. Nah ini yang sebenarnya mungkin perlu dilakukan gitu. Baik, jadi memang bukan media sosialnya begitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengontrol dan juga bisa mindful dalam melakukan semua hal termasuk juga main sosial media gitu ya. Jadi kita bisa membatasi ataupun ya itu kontrol diri lah gitu ya dan juga mindful. Oke, Bli. Nah ini tadi berbicara mengenai praktek mindfulness. Nah ini gimana nih? Kalau ada orang-orang atau viewers kita yang sekarang lagi pengen gimana sih untuk meningkatkan kualitas hidup tentunya dan juga untuk menghindari kecemasan.
praktek mindful yang paling mudah, yang paling bisa, ataupun ada morning routine, mungkin night routine, itu seperti apa, Bleka? Ya, mindfulness ini bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana sekali, mulai dari rumah. Misalkan rutin kita bangun pagi, biasanya kan di zaman sekarang yang saya perhatikan itu baru bangun langsung ngambil HP. Ya, melihat notifikasi, nah begitu. Nah, coba mulai besok mungkin kita pas baru bangun, baru matanya baru melek itu, jangan bangun dulu, tarik nafas beberapa kali, sadari mata kita sudah terbuka dan sadari tubuh kita. Kemudian pelan-pelan setiap detiknya kita bangun dan duduk sebentar. Kita bersyukur kita hari ini masih bisa merasakan nafas dan tubuh kita masih lengkap ya. Yang kemarin kita tidur mata masih ada, telinga masih ada, dan pas bangun semuanya masih lengkap. Syukuri semuanya itu. Nah, setelah itu, setelah bersyukur, cobalah berjalan selama 15 menit sambil merasakan tindakan dari kaki kita yang diikuti dengan irama nafas itu, dan kita bersyukur kita masih sehat hari ini. Itu di pagi hari biasanya kita lakukan itu untuk melatih konsentrasi. Kemudian pada makan juga kita bisa lakukan pada saat makan. Ya, kadang-kadang kita makan kan tidak fokus. Banyak yang amati ya di beberapa tempat orang itu makan, kalau pikiran kita banyak lemaknya, bisa jadi makanan itu tidak masuk ke mulut kita. Yang pernah lihat itu di suatu tempat, orang itu makan dia di hidungnya karena mungkin pikirannya lagi kemana gitu ya, tidak fokus pada makanan. Mulai dari ngambil sendok atau ngambil makanan itu, kemudian merasakan sensasi makanan apa yang kita ambil, itu bisa kita lakukan mindful dalam teknik makan juga, teknik minum, bahkan menulis. Ya, menulis sangat penting. Kita menulis atau typing sesuatu itu kita harus mindfulness juga. Apa yang kita tulis, ya misalkan kita di sore hari setelah melakukan aktivitas, kita mau menulis sebuah diary ya. Diary aktivitas kita dari pagi sampai sore. Kita mindful dengan itu, setiap kejadian yang kita alami dari pagi, mindful sambil menarik nafas, hembuskan nafas, kita menyadari semua itu juga akan membantu melepaskan kepenatan dalam pikiran kita. Ya, dan tadi sempat disinggung sama Dokter Andre, itu bisa kecemasan yang berlebihan itu bisa menyebabkan tubuh ini sangat lemah energinya. Ya, sangat lemah khususnya di homeostasis kita ya dok ya, sistem keseimbangan endokrin itu, karena itu terhubung pada saraf pusat kita, pikiran kita terhubung pada saraf pusat. Dengan mempraktekkan mindfulness seperti itu mulai dari rumah lah dulu, maka pelan-pelan kita akan tenang, keluarga bahagia, sehat, dan semuanya rezeki dimudahkan oleh Tuhan. Seperti itu. Amin, Leka. Jadi sebenarnya mudah sekali ya, kita hanya perlu, mungkin itu seperti slow living gitu ya, jadi buka mata, kemudian kita lihat, bersyukur, pelan-pelan mengambil minum, mengambil air, jadi benar-benar disadari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau untuk aktivitas fisiknya, misalkan yoga, nah itu sebenarnya seberapa pengaruh untuk menguatkan fisik dan mental? Itu besar sekali sebenarnya pengaruhnya, tergantung kan sekarang banyak yang menawarkan berbagai macam jenis yoga. Nah, untuk yang mengalami kecemasan, saya sarankan untuk melakukan yoga yang restoratif, yang rileks. Jadi dengan relaksasi penahanan dari pose itu, kita menyadari setiap tubuh kita, gerak tubuh kita, kita sadari. Kemudian kita menerima setiap sensasi apapun yang terjadi dalam tubuh kita, jangan pernah ada menolak. Ya, karena dalam penolakan akan muncul ketegangan. Ya, setiap kita menolak sesuatu dalam tubuh kita, pasti salah satu otot atau di mana itu pasti akan tegang dia. Nah, di situ ada penerimaan dari semua sensasi yang muncul. Ya, kemudian kita berserah. Ya, setelah itu dengan melakukan proses itu kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa, pada Tuhan ya, bahwa semua yang terjadi sifatnya sementara. Ya, seperti
siang, pagi, malam, atau pagi, siang, malam. Masa pagi dari pagi sampai malam? Nggak mungkin ya. Pasti setelah pagi, setelah jam 10 udah terang sekali, jam 12 siang, kemudian kembali sore. Begitulah sirkulasi kehidupan itu. Kita harus menyadari semuanya sifatnya sementara. Jadi kalau kita menyadari semua sifat sementara, maka tidak akan ada kecemasan. Ya, misalkan pandemik ini, tidak mungkin terus ada pandemik seperti ini, pasti ada waktunya. Dan sebenarnya pandemik ini adalah waktu kita mindfulness. Ya, Tuhan mengizinkan pandemik ini untuk kita masuk ke dalam, supaya fluktuasi pikiran kita lebih hening masuk ke dalam, untuk mengheningkan diri pada masa pandemi ini. Sehingga nanti setelah pandemi ini, saya yakin kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia serta harmonis. Ya, harmonis semuanya satu sama lain, saling senyum, saling menyapa ya, saling membantu. Nah, di situ hikmahnya kita bisa ambil. Seperti itu. Amin. Aduh, amin. Ini benar-benar menyentuh gitu ya. Dokter Andi, terakhir bagaimana pasien ataupun masyarakat yang mengalami kecemasan ini bisa bisa mengatasinya begitu. Kalau mereka belum menemui profesional ataupun mereka bisa sendiri gitu. Ya, tadi apa yang dikatakan oleh Bli Eka itu luar biasa ya. Menurut saya merupakan cara buat kita semua. Seringkali kita itu lupa tuh dengan hal-hal yang dasar seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Bli Eka itu adalah hal-hal yang biasanya kita temui sehari-hari kan, adalah sesuatunya itu tidak kekal ya, sesuatunya itu berproses ya. Berarti kalau kita tidak menyadari misalnya, kok tahu-tahu saya udah nyampe sini, berarti dia tuh belum mindful tuh. Nah, kalau orang seperti itu biasanya gampang. Makanya tadi dibilang bahwa kalau kita mulai menolak sesuatu, kita nggak menerima kenyataan apa adanya, maka akan timbul penolakan. Nah, penolakan itu di dalam sistem saraf pusat kita akan meningkatkan kerja dari amigdala kita. Ya, amigdala kita tuh terlalu aktif, akhirnya timbullah kecemasan. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Bli Eka tadi adalah betul, bahwa bagaimana kita berlatih untuk gratitude gitu ya, bersyukur. Kalau misalnya kita berharapan dengan kondisi yang sekarang ini, kita berharap ini bisa segera berakhir, tapi memang mungkin ini adalah suatu cara buat kita untuk menenangkan diri. Saya tahu mungkin beberapa teman mengatakan, iya tapi saya secara ekonomi ini juga sangat terganggu. Jadi saya cemas gitu ya, kalau misalnya nanti ini bisa terus bagaimana. Tadi saya bilang, kalau dia dalam konteks cemas, maka survival-nya itu bisa menurun. Kemampuan daya pikirnya itu menurun kalau orang itu cemas. Nah, lalu bagaimana dok? Ya, kita mesti ikhlas dulu menerima. Jadi terima dulu ini sesuatu sebagai apa adanya, kemudian daya tahan tubuh kita akan mencoba membantu diri kita sendiri. Orang itu kan selalu dibilang, selagi masih bisa bernafas, selagi masih bisa berupaya, dia akan berupaya untuk mencapai suatu keseimbangan atau yang tadi Bli Eka bilang homeostasis di dalam tubuhnya dan di dalam kehidupannya juga. Jadi sebenarnya memang perlu juga. Dan kalau kita bicara tentang kepuasan secara ekonomi juga orang akan bilang bahwa yang paling penting sekarang ini yang paling dasar. Toh kita bisa hidup ya dengan kecukupan gitu. Yang inilah yang mungkin perlu diperhatikan dan perlu coba untuk dimasukkan. Karena ini perlu latihan, ini mindfulness ini nggak bisa seperti kayak dapat cek gitu ya, dikasih terus diuangkan besok terus dipakai. Ini harus dilatih terus-menerus. Dilatih terus-menerus. Kalau enggak, saya yakin Bli Eka sendiri sampai sekarang masih melatih. Saya masih melatih juga setiap harinya. Karena ini nggak mudah. Kalau misalnya kita itu bilang untuk sebagai latihan kehidupan kita. Seperti itu. Kalau dokter sendiri latihannya seperti apa dok biasanya yang disarankan? Sama dengan apa yang dikatakan Bli Eka gitu ya. Karena kebetulan latar belakang sebagai seorang Buddhis, jadi memang Vipassana atau mindfulness ini, kalau kami bilangnya itu Vipassana, memang belajar dari bagaimana kita memperhatikan nafas kita dulu gitu ya, sehari-hari gitu ya. Memperhatikan. Jadi istilahnya kalau meditasi itu bukan masuk-masuk gitu. Kan ada yang suka bilang, aduh saya meditasi nggak masuk-masuk dok. Kamu mau masuk kemana gitu ya. Saya ingat banget kata guru saya, Bante Sri Panyawaro-tera, Mahatera, sekarang beliau mengatakan bahwa bukan masuk-masuk. Apa yang kita jalani inilah sebenarnya suatu proses meditasi.
Ya, memang tidak mudah. Seperti apa maksudnya meditasi bukannya duduk diam begitu? Tidak. Kalau misalnya sudah dalam tahapan selanjutnya, apa yang kita lakukan ini adalah suatu proses menyadari gitu ya apa adanya. Ini adalah suatu proses mindfulness dan itulah dasar dari meditasi seperti tadi dijelaskan dengan baik sekali oleh Bli Eka gitu. Baik, kebetulan Dok, saya juga suka meditasi, Bli Eka. Ya, betul sekali. Tapi memang saya mengalami sekali perubahannya begitu, karena saya juga baru belajar meditasi sekitar hampir 1 tahun. Jadi dari awal memang kecemasan itu ada begitu ya, disadari. Memang pertama harus menerima dulu. Benar, Harus benar. terima, ikhlas, kemudian ya kita harus latihan setiap hari untuk selalu mindful. Bagaimana kemudian kita menyadari nafas, kemudian kita menyadari apa yang terjadi di sekeliling kita. Nanti kalau terbiasa memang lama-lama jadi tenang begitu hidupnya ya. Betul. Jadi Coba tinggal kita menerima apa yang terjadi aja benar, gitu ya. benar. Coba mungkin kita atur nafasnya setiap hari. Dalam 1 menit biasanya kan kita sebagai manusia bernafas kurang lebih dari 15 kali ya, 15 kali mungkin sampai 18 kali. Kalau misalkan kita dalam 1 menit itu bisa menurunkan nafas kita misalkan menjadi 12 itu atau 9 itu sudah memasuki zona yang tenang sekali. Kita bisa perhatikan itu pada saat marah juga. Pada saat marah detak jantung kita kencang sekali dan nafas kita cepat sekali. Dan itu sangat berbahaya kalau zona seperti itu terjadi terus-menerus. Coba setiap hari dalam 1 menit berapa kali kita bernafas, berapa kali kita bernafas. Sadari semua itu. Wah, saya masih bisa bernafas ya. Tanpa makan kita masih bisa hidup karena masih ada nafas. Saya coba ada makanan yang enak, tidak ada nafas, kita tidak bisa hidup. Ya, itu saya setuju dengan meditasi vipassana itu memang banyak yang mempraktekkan itu, Dok ya. Dan saya sendiri kadang-kadang mempraktekkan itu vipassana itu sebagai nutrisi setiap hari yang saya lakukan pada pagi hari atau sore hari atau setiap saat, karena meditasi itu tidak harus ditentukan waktunya, kapanpun kita mau, pada saat beraktivitas kapanpun kita mau luangkan waktu ya 2 menit ya 5 menit untuk memberikan waktu pada kita untuk menyadari diri kita. Ya, paling tidak 5 menit lah. Dalam bekerja misalkan penat sekali begini, luangkan waktu, tarik nafas, hembuskan, atau lihat keluar, lihatlah alam ini begitu besar anugerahnya. Kita syukuri semua. Itu akan membuat kita lebih rileks. Ya, Baik, seperti itu. itu simpel sekali sebenarnya ya, memperlambat pernafasan, memperlambat nafas. Nah, itu mungkin perlu dilatih terus untuk selalu mindful gitu ya, Dokter Andri dan Iya, benar, Bli. benar sekali. Baik, nah sekarang kita akan membacakan ini juga tadi ada opini dari viewers, dari pembaca nih. Kecemasan menjadi masalah yang mengintai setiap orang di tengah pandemi virus corona. Dari beberapa pilihan, apa yang pembaca CNN Indonesia lakukan untuk mencapai ketenangan diri? Di sini ada meditasi, ada beribadah, ada menulis jurnal, dan jalan kaki. Untuk yang meditasi ini ada 16,1% yang melakukan meditasi, kemudian yang beribadah ada 57,2%. Nah, mungkin ini beribadahnya perlu ditambahkan untuk beribadah dengan mindful, gitu ya, Bli dan Dok ya. Ya. Jadi beribadahnya bukan hanya mengucap doa, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, tapi beribadah dengan mindful. Kemudian ini juga ada 7,5% menulis jurnal. Ya, benar berarti tadi kata Bli ya, menulis itu sebenarnya bagus ya untuk melatih mindfulness. Dan juga ada jalan kaki 19,3%. Wah, ini banyak yang beribadah, tapi pastikan beribadahnya ini tetap mindful. Kemudian ada juga nih, ada opini apa yang bisa dilakukan pembaca untuk menghindari stres. Nih opini dari viewers kita, dari pembaca CNN Indonesia, dari Anisakih, @Anisakih, tarik nafas sejenak, istirahat, perbanyak ibadah, dan juga kembali menekuni hobi menulis. Wah, ini sepertinya dia sudah mempraktekkan mindful dengan baik nih ya. Dari Instagram, rezafauzi.m19, makan, dan makan. Wah, gimana nih, Dok dan Bli? Makan katanya.
Ya, kalau makan sih terus terang ya jangan terlalu berlebihan juga ya. Nantinya nggak bagus. Seperti tadi juga Beli bilang, kalau kita bicara tentang masalah endokrin, kalau kita makannya kebanyakan itu nanti terus naik tuh insulin kita, dan akhirnya kita kepengen makan lagi karena insulin kita naik kan, gula darah naik, Betul. tapi kemudian kepengen turun masuk lagi, butuh lagi kayaknya. Jadi kayak muter-muter terus gitu. Jadi makin kita kepengen makan, apalagi yang manis, kepengennya makan lagi, makan nggak sadar-sadar, tahu-tahu ada yang bilang selama pandemi naik sampai 15 kilo, ada yang begitu kan, banyak tuh teman-teman kita pada naik berat badannya. Karena makannya nggak mindful katanya gitu. Oke, tadi jadi beribadah sudah harus mindful, makan juga harus mindful nih. Jangan hanya makan aja ya, tapi disadari makannya seberapa banyak, dikontrol gitu ya. Kemudian ada lagi dari @Ajita Maitria, berpikiran positif, berlapang dada, dan bersyukur menerima apa yang ada saat ini. Wah, ini bagus nih ya, sudah menerapkan mindfulness. Kemudian ada lagi Aditya Beyonce, berendam dan mencium aroma tanah setelah turun hujan. Nah, ini seperti apa nih? Berendam dan mencium aroma tanah setelah turun hujan. Apa memang bisa meningkatkan mindful? Mungkin kalau Beli itu, Beli Eka suka ada yang namanya, istilahnya tuh ada yang namanya grounding atau earthing gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang senang atau menikmati pagi sambil tidak menggunakan alas kaki di rumput gitu, sambil jalan. Nah, tadi Beli mengatakan juga ada meditasi jalan ya, meditasi sambil jalan itu bisa dilakukan dan memang menenangkan gitu. Karena hujan itu, irama hujan itu termasuk salah satu yang banyak membantu orang untuk rileks. Ya, ada beberapa musik terapi dengan menggunakan irama hujan juga gitu ya. Gitu. Oke, jadi boleh juga ya dilakukan karena itu memang melatih mindfulness. Kemudian yang terakhir ada Listiara Tiara, nangis katanya nih Dok. Dan Beli Eka gimana nih? Nangis. Tapi mengeluarkan emosi atau menyadari emosi itu juga penting ya? Betul sekali, menangis itu salah satu penyembuhan sebenarnya. Ya, menangis itu salah satu penyembuhan dan bisa menyeimbangkan emosi. Menangis bukannya pada saat kita sedih aja, tapi pada saat kita bahagia, air mata itu keluar juga. Karena hormon bahagia itu banyak sekali di otak kita dan membuat kita terharu. Coba misalkan kalau ada orang yang penat sekali pikirannya sampai dia menangis teriak-teriak, menangis teriak-teriak. Nah, setelah habis semuanya berhenti dengan sendirinya, dia akan merasa lega sekali. Wah, lega sekali. Untung saya menangis. Ada yang seperti itu. Ada bilang, oh untung saya menangis gitu. Kalau tidak menangis, dia dipendam, dia akan tegang. Kalau menurut saya menangis itu bagian dari sebuah pelepasan emosi. Juga berteriak itu sebagai pelepasan emosi dan itu juga sangat bagus. Cuman kalau kita jangan menghakimi orang pada saat menangis, jangan doktrin-doktrin dia tuh pada saat menangis. Biarkan dia menangis, kita menerima dan belajar mendengarkan sebagai saksi pelepasan dari emosinya yang kurang stabil itu. Begitu kira-kira. Baik, kalau terakhir nih, pertanyaan terakhir. Untuk menangis atau marah, pokoknya melepaskan emosi yang baik, itu seperti apa? Boleh dokter atau Beli Eka? Silakan. Ya, silakan Beli Eka, nggak apa-apa duluan. Ya, kalau marah, sedih, cemas itu manusiawi. Ya, manusiawi. Tapi marah, sedih, dan cemas yang tak terkendali itu akan mengganggu kerja pikiran kita. Dan juga akan mengganggu kerja tubuh kita. Melalui mindfulness ini, kalau saya bisa analogikan, mindfulness ini sebagai sabuk pengaman dalam berkendara. Ya, pada saat kita memakai sabuk pengaman di kendaraan, dan jalan kendaraan itu kan tidak selalu mulus. Ya, pasti ada aja jalannya yang berlubang, dan kemudian kendaraan yang kita jalani terguncang dia. Pada saat kendaraan itu terguncang, dengan memakai sabuk pengaman, posisi duduk kita tetap stabil dan kita dikurangi cedera kita. Nah, itulah menangis, marah, sedih, kalau kita mindful dan menyadari kemarahan kita. Ya, setiap manusia pasti pernah marah. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah marah sama sekali. Ya, kemarahan itu kita sadari, kemudian kita
menemukan penyebab kemarahan kita, dan kita dengan menemukan penyebabnya, kita mendapatkan sebuah solusi untuk menjadikan marah itu sebuah energi yang positif. Ya, bisa aja marah yang sangat powerful, kekuatan marah itu sangat powerful, dan kita gunakan untuk hal yang positif, misalnya olahraga, ya gini itu misalnya ya, menggunakan hal-hal yang positif akan membuat hidup kita lebih tenang dan juga damai, dan vibrasinya juga akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu. Mungkin Pak Dokter mau menambahkan sedikit. Saya kira ya, itu dari demikian apa yang dikatakan oleh Bu Eka, betul, bahwa ketika kita menyadari apa adanya. Jadi marah, kesel, kangen, rindu, benci, Iya. semuanya itu adalah suatu proses gitu ya di dalam pikiran dan perasaan kita. Selama kita bisa menyadarinya dengan baik dan kita tahu mencoba menyelami hal tersebut dengan mindfulness itu kita bisa akhirnya nanti membantu diri kita sendiri melewati hal-hal sulit. Jadi seperti apa yang tadi Bu Eka bilang, betul, mindfulness adalah seperti kayak sabuk pengaman gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya perasaan-perasaan itu, tetapi perasaan itu muncul, tapi kita jadi memahami, oh iya, apa yang bisa membuat saya marah seperti ini? Apa yang membuat saya bisa rindu seperti ini tidak tertahankan? Mengapa saya jadi bucin atau menjadi baper misalnya kalau kata anak muda sekarang? Itu semua disadari. Jangan sampai, kok saya bisa sayang begitunya ya sama orang itu ya, tanpa disadari gitu ya. Nah ini yang paling penting. Artinya belum mencintai dengan mindful seperti itu. Baik, luar biasa. Wah, banyak sekali nih ya pelajaran yang bisa diambil dari Dr. Andri dan juga Bli Eka Sukma Putra. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Setrum atau Secret at Newsroom pada episode ke-18 ini. Semoga dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita semua bisa lebih sadar, bisa lebih mindful, karena ternyata mindfulness itu sangat penting sekali gitu ya Dok dan juga Bli Eka ya, karena dalam kegiatan ataupun dalam apa yang kita lakukan sehari-hari itu dibutuhkan mindfulness begitu. Terima kasih ya. Dr. Andri dan juga Bli Terima Eka kasih juga. Sukma Putra sudah Terima bergabung kasih. bersama kami. Terima kasih, Sehat selalu Mbak ya, Ratu. Bli. Terima kasih. Eka, Ya, semoga makasih. kita diberkati Pak Dokter juga. Ya, Ratu sama-sama Nabila, Bu Eka, makasih. Mbak Ratu. Terima kasih. Dan sekian perbincangan kami di Secret at Newsroom episode ke-18 kali ini. Saya Ratu Nabila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.